Allahul Kafi Rabbunal Kafi Kasadanal Kafi Wajadanal Kafi Likulil Kafi Rabbunal Kafi Ni'mal Kafi Alhamdulillah. Allahul Kafi Rabbunal Kafi Kasadanal Kafi Wajadanal Kafi Likulil Kafi Wa ni'mal Kafi Wa ni'mal Kafi Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wassalim ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa CWM, sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, salam bahagia, jumpa kembali bersama saya Tati Sulastri kurang lebih 1 jam ke depan dalam acara Tadabur Ilmi Mutiara Ramadan edisi Jumat 29 Maret 2024 Masehi, hari ke-19 Ramadan 1445 Hijriah. Pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang sedang menjalankan Syaum Ramadan, semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat dan tetap istiqomah menjalankan puasa Ramadan Anda hingga akhir Ramadan nanti dengan lancar dan dengan baik tentunya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, acara Mutiara Ramadan ini disponsori oleh Salon dan Bridal Cantik yang beralamatkan di Jalan Kelawuyuk depan Batalion kilometer 10 Kota Sorong. Dan telah hadir narasumber kita sore hari ini dengan bintang tamu kita dari 3 kelompok majelis taklim, dan saya akan sapa perkenalkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Saya akan sapa dulu yang sebelah kanan saya ya. Ini kanan, berarti yang warna apa ya ini ya? Pada sore hari ini cantik-cantik semua, Ibunda Soleha. Dari majelis taklim mana? Ketuanya siapa? Anggotanya ada berapa? Dan kegiatannya apa saja di bulan Ramadan? Silakan Ibu perkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Talim Al-Mutahidin Boswesen. Yang kami diketuai saya sendiri Ibu Elmi Rasid. Kami beranggotakan 62 orang, tapi yang aktif sekitar 52 orang saja. Iya, kegiatannya apa saja Ibu? Kegiatan kami di luar bulan Ramadan yaitu pengajian rutin setiap bulan. Yang kedua, pengajian KPWI setiap Jumat dari masjid ke masjid. Yang ketiga, menyiapkan Jumat berkah secara berkelompok dan bergiliran setiap minggu. Luar biasa. Setiap Jumat. Kegiatan sebelum memasuki bulan Ramadan, kami dari Majelis Talim berbagi kasih ke Pondok Tahfiz dan Panti Asuhan Putra Papua yang berada di kabupaten. Iya. Kegiatan kami di bulan Ramadan yaitu menyiapkan takjil buka puasa secara bergiliran di masjid Mutahidin. Di masjid. Yang kedua, tadarus setiap malam selepas sholat tarawih, dan alhamdulillah kita sudah hatam 1 kali. Iya. Luar biasa, alhamdulillah. Yang ketiga, menyiapkan takjil buka puasa di Masjid Al-Akbar dan Lapas. Yang berikutnya kami mengikuti mosaik Ramadan di RRI. Yang ke-6 mengikuti
mosaik Ramadan yang diadakan oleh KPWI, yang sekarang kita lagi mengikuti Mutiara Ramadan yang diadakan oleh CWM. Iya, terima kasih Ibu. Ya, begitulah kegiatan Majelis Ta'lim Al-Mutahidin di luar Ramadan dan di dalam bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatannya sangat padat dan mudah-mudahan Mutahidin tambah maju, tambah berkembang anggotanya. Amin. Selanjutnya yang di tengah dari Majelis Taklim mana, siapa ketuanya dan anggotanya ada berapa, serta kegiatan di bulan Ramadan apa saja. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Nurul Yakin yang beralamat di Jalan Teminabuan, Lorong Sadewa 2, kilometer. Di mana Bu? Di mana? Perumahan BPJS. Nurul Yakin. Nurul Yakin. Iya. Di kilometer 12 ya. Iya. Tepatnya di perumahan BPJS. Iya, Di atas gunung. Komplek BPJS Iya. ya. Iya. Saya Lanjut, sebagai ketua yang bernama Marsia, Ibu. untuk kegiatan kita sementara masih di dalam komplek yang pertama. Yang kedua, kita mengikuti BKMT pengajian setiap 1 bulan 2 kali. 2 kali. Iya. Iya. Di masing-masing masjid. Iya. Terus yang ketiga, kita menyiapkan takjil. Biasanya Ibu kalau BKM itu dari distrik ke distrik ya, harus ikut ya Bu Iya, ya. iya. Iya. Kita Jadi ikut, jangan iya. distrik-distriknya Ibu saja, umpamanya kalau kota membuat Ibu juga ke kota. Iya, kalau ke Sorong ada, Barat, iya. begitu. Insya Allah besok hari Sabtu kita mau ikut buka puasa di Masjid Al-Akbar Sorong. Iya. Untuk yang ketiga kita menyiapkan takjil di Masjid Al-Hidayah selama 2 bulan, 2 kali 1 bulan. Iya. Sementara ya, Boleh tanya Bu, Majelis Taklim Nurul Yakin sendiri ada masjidnya ke tidak? musola, iya. Musola ada Iya. ya. Oh, Sementara baru merintis Bu, baru Iya. ya, dalam tahap pembangunan. Iya. Anggotanya ada berapa tadi Bu? Anggotanya kita 40, yang aktif sekitar 25. Yang, 25. iya, iya. Berarti ini ibu-ibu anggota BPJS kah atau Iya. bagaimana? Iya, kita Oh, anggota BPJS iya, di komplek gitu. Iya. Terima Terima kasih. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini istri-istri, bapak-bapak yang kerja di BPJS ya. Ya, selanjutnya yang ungu-ungu di pojok, yang cantik-cantik dari Majelis Taklim mana? Siapa ketuanya? Anggotanya ada berapa dan kegiatannya apa saja di bulan Ramadan? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Endang Bahar. Ibu Ketua Endang Majelis Bahar. Taklim Ketua Majelis Taklim NT Al-Hijrah. Al-Hijrah, Regensi, KPR Kampung Salak. Regensi di Kampung Salak ya. Sudah berapa lama Ibu itu Regensi atau Al-Hijrah? Al-Hijrah Sepertinya masih pengajiannya baru ini. berjalan 3 tahun. Oh, sudah 3 tahun ya. Dan Silakan. anggota saya ada sekitar 30-an. 30. Yang aktif ada 25. Iya. Kegiatannya apa saja Bu? Kegiatan sebelum bulan puasa kita pengajian 2 kali sebulan dari Iya. rumah ke rumah, Ya. dan juga kita sebelum ini kita berbagi ke masjid Nur Hidayat. Terus di bulan Ramadan Ibu ada Di bulan kegiatannya? Ramadan ini kita tadarus masing-masing di rumah dan kita berbagi takjil ke masjid-masjid. Dan juga besok insya Allah tidak ada halangan kita buka puasa bersama di Al-Akbar Dengan BKMT ya. Seluruh BKMT Kota Sorong semuanya ya Bu bergabung ya. Tanggal berapa itu? tanggal 30. Tanggal 30 ya. Terima kasih Ibu untuk perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, jamaah di studio, terima kasih untuk perkenalannya. Ketiga-tiganya sudah kami perkenalkan dan saya akan perkenalkan narasumber kita pada sore hari ini. Beliau adalah Ketua PW. PW itu ya pimpinan wilayah Muhammadiyah Papua Barat Daya. Beliau adalah Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Mungawan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Ustadz. wabarakatuh. Apa Alhamdulillah kabar sehat. Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat. Kegiatan Ustadz di bulan Ramadan.
kegiatan Mengisi penuh tausiah dari penuh. masjid ke masjid. Ada rakor di Jawa kemarin. Iya. Ustadz yang dulu adalah ketua kota ya Ustadz ya? PDM, ya. Iya, PDM Kota Sorong, dan sekarang beliau sudah menjadi ketua atau pimpinan wilayah Muhammadiyah Papua Barat Daya. Nah, tambah banyak ya Ustadz ya kegiatan atau yang diemban ya Ustadz, tugas-tugasnya pastinya ya. Itulah yang harus kita jalankan. Ya, mudah-mudahan Muhammadiyah tambah maju, tambah berkembang di Papua Barat Daya. Amin, amin, ya. Alhamdulillah. Atas doanya semuanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini Ustadz, kita akan mengambil materi apa ini Ustadz? Sesuai yang disampaikan ke kami adalah temanya Al-Quran sebagai obat jasmani dan obat rohani. Masya Allah, materi yang sangat menarik ya Ustadz ya. Pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, sahabat Mutiara Ramadan juga jamaah di studio, bagaimana sih caranya Al-Quran bisa menjadi sebagai obat jasmani dan rohani? Kita akan ikuti dan dibahas langsung oleh narasumber kita. Untuk itu, mari kita ikuti bersama kajian selengkapnya. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'i wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahul 'azim. Para pemirsa Mutiara Ramadan yang kami hormati, utamanya ibu-ibu majelis taklim, dari mulai majelis taklim Al-Mujtahidin, Nurul Yakin, kemudian Nurul Yakin dan Al-Hijrah ya. Alhamdulillah semuanya yang kami hormati, yang segar bugar, dan semuanya insya Allah menjadi wanita solehah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam marilah kita senantiasa panjatkan, kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Rasul dan Nabi akhir zaman, teladan kita semua. Ibu-ibu pemirsa yang kami hormati, sesuai dengan tema yang telah saya sampaikan tadi, bahwa Al-Quran sebagai obat baik jasmani maupun rohani. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya, wahai manusia semua, manusia semuanya itu tanpa terkecuali ya, tanpa terkecuali yang muslim maupun yang non muslim ya, tanpa terkecuali laki-laki perempuan ya, tanpa terkecuali rakyat ataupun pejabat, tanpa terkecuali ya, muda dan tua ya, pendek kata semua manusia ya. Dalam hal ini ya, Allah ingatkan bahwa Al-Qur'anul Karim itu adalah merupakan mau'izah. Mau'izah itu adalah nasihat ya, nasihat atau wejangan ya.
wejangan atau nasihat siapa? Mir rabbikum, dari Tuhanmu. Wasyifaun, dan penyembuh atau obat. Lima fis sudur, yang ada di dalam sudur, di dalam dada, di dalam hati, ya. Wa huda wa rahmatul lil mu'minin, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Artinya apa? Bahwa ayat ini menunjukkan, ya, Al-Quranul Karim itu obat segala penyakit, bahkan, ya, penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Penyakit jasmani artinya bukan artinya nanti mushaf Al-Quran dibakar, dioles-oles, bukan. Atau penyakit rohani bukan dibakar, ditelan, kemudian diminum, bukan. Namun apa artinya? Bahwa Al-Quran sebagai obat, pertama bahwa Al-Quranul Karim itu membuat kita itu menjadi orang yang tenang, orang yang damai, orang yang menikmati kehidupan dengan penuh keharmonian, dengan penuh kesehajaan, dengan penuh persaudaraan, dengan penuh kebersamaan. Inilah sesungguhnya, ya. Jadi Al-Quranul Karim, ya, ketika manusia mau mengamalkan, ketika manusia mau menggunakan, maka insya Allah manusia itu akan dijamin sehat jasmani maupun rohani. Sehat rohani pasti jelas, kita akan tenang. Dalam Al-Quranul Karim, ya, ini ayat yang pertama turun, ya, ayat yang pertama turun surat Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Artinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, ya, maka sesungguhnya manusia itu yang termasuk di dalamnya adalah, ya, kita itu adalah makhluk Allah. Maka tentunya kita harus selalu bersandar kepada yang menciptakan. Ketika kita bersandar kepada yang menciptakan, maka insya Allah damailah hati kita. Kalau hati kita damai, hati kita nyaman, hati kita enak, insya Allah kesemangatan itu akan tumbuh. Kesemangatan itu akan tumbuh. Insya Allah kesehatan juga akan mengiringi, ya. Sebaliknya, ketika kedamaian itu tidak ada, kenyamanan itu tidak ada, ya, maka pasti yang akan terjadi apa? Ketidaktenangan, ya, kegelisahan. Kalau namanya sudah tidak tenang, gelisah, itu pasti naik ke apa? Naik kepala, ke ubun-ubun. Jadinya apa? Pusing, stres, ya. Ketika orang stres dan pusing kepala, namanya sehat atau enggak, Bu? Tidak. Tidaklah. Pastilah sakit. Makanya Al-Quran itu mengajak kita sebagai manusia harus menyadari akan penciptanya. Maka itulah Al-Quran itu sebagai mau'idhah, ya, mengingatkan kita
menyadarkan kita bahwa kita itu adalah sebagai makhluk Allah yang harus bersandar kepada Sang Kholik. Bukan kita sebagai makhluk Allah bersandar kepada makhluk sama makhluk, maka pasti banyak merasakan kekecewaan, sakit, ya. Tapi ketika kita bersandar kepada Allah, Sang Pencipta, insya Allah hidup kita itu akan damai. Mau jadi orang kaya, mau jadi orang miskin, mau jadi pejabat, mau jadi rakyat, ketika kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup kita itu akan tenang dan biasa-biasa saja. Dalam arti biasa-biasa saja itu tidak mongkok, tidak sombong, tidak angkuh, juga tidak hina. Tetapi ketika kita itu tidak menghiraukan petunjuk Allah, bahwa kita sebagai makhluk Allah, ya, maka boleh jadi timbul kesombongan. Ya, kalaulah tidak timbul kesombongan, barangkali mungkin timbul kerendahan, kehinaan. Lah, sombong dan hina pun semua hal-hal yang tidak diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita itu akan terus menjadi orang-orang yang istiqomah, menjadi orang yang tenang, ya. Lah, ini yang pertama. Penyakit di ruhani, ya. Bahkan, ya, ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim, ya, maka insya Allah hati kita itu akan damai, akan tenang. Maka marilah kita itu rajin-rajinlah membaca Al-Qur'anul Karim, lebih-lebih di bulan Ramadan. Ya, sementara begitu. Ya Ustadz, terima kasih untuk sedikit ilmu dan kajiannya pada sore hari ini. Nanti kita sambung kembali. Ya. Pemirsa di rumah juga sahabat Mutiara Ramadan, juga jamaah yang ada di studio, tetaplah bersama kami karena Mutiara Ramadan akan kembali sesaat setelah jeda iklan berikut ini, insya Allah. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, juga jamaah di studio, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Tadabbur Ilmi Mutiara Ramadan bersama dengan bintang-bintang tamu kita pada sore hari ini, yaitu dengan Majelis Taklim Al-Mujahidin Boswesen, Majelis Taklim Nurul Yakin Komplek BPJS kilometer 12, dan Majelis Taklim Al-Hijrah KPR Regensi Kampung Salak, ya. Ternyata ada komplek Regensi, itu biasanya kalau Regensi itu nama elit-elit, ya. Ya. Dengan narasumber kita yaitu Bapak Ustadz Haji atau Dr. Andes Haji Mungawan. Beliau sebagai pimpinan wilayah Muhammadiyah Papua Barat Daya, dengan materi yang sangat menarik yaitu tentang Al-Quran sebagai obat jasmani dan rohani. Apa dan bagaimana tadi sudah dikaji dan dijelaskan sedikit oleh narasumber, namun masih ada beberapa yang akan disampaikan. Namun sebelumnya saya akan sapa jamaah di studio. Masih semangat ibu-ibu? Masih semangat. Masih semangat ibu-ibu? Masih semangat. Apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Alhamdulillah. Oke, dari wajahnya ibu-ibu, alhamdulillah sehat, bahagia dan cinta, ya. Alhamdulillah. Tapi dengan cinta itu tadi di rumah sudah ninggalin makanan untuk bapak-bapak sama anak-anak belum? Sudah ya? Alhamdulillah, memang ibu-ibu yang hadir semuanya, ibu-ibu yang soleha semuanya. Amin. Sudah siap dengerin tausiah lagi ya? Iya. Ayo Ustadz, kita lanjutkan kembali tausiahnya. Baik, terima kasih Ibu Hajah Tati, ya. Jadi tadi yang pertama, ya, tentunya
sebagai mau'izah ya. Kemudian yang kedua sebagai syifa ya, sebagai obat ya. Mau'izah itu ya obat juga ya, hanya obat rohani ya. Lah obat jasmaninya apa? Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita ya. Di dalam surat Al-A'raf ya, Allah menyatakan, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin kulu washrabu wala tusrifu. Ya, jadi wahai anak Adam, berpakaianlah yang baik ketika kalian itu masuk masjid. Lah ibu-ibu ini ya pakaian-pakaian seperti ini ya sangat luar biasa ya. Namun yang dimaksudkan di situ yang penting menutup aurat pertama, yang kedua suci. Nah, jadi untuk menjadi obat fisik ya, fisik itu kan banyak ditentukan oleh makanan dan minuman. Ketika makanan itu sehat dan juga minumannya sehat, maka fisik itu insya Allah akan selalu sehat. Namun ketika makanan yang kita konsumsi nggak sehat atau minumannya juga nggak sehat, maka akan menjadikan fisik juga tidak sehat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Kulu washrobu wala tusrifu. Makanlah kalian dan minumlah kalian dan jangan kalian berlebihan. Kalau makan itu pertama adalah yang halal, yang kedua adalah thayyib, yang ketiga jangan berlebihan. Maka insya Allah dampaknya akan menjadi fisik itu sehat. Ya, dampaknya menjadi fisik sehat. Sebaliknya, walaupun halal dan juga baik dalam arti bergizi, ya, namun berlebihan, maka akan berdampak tidak sehat. Ya, makanya Rasulullah SAW itu mengajarkan kita makanlah ketika sudah lapar. Berhentilah sebelum kenyang. Lah kita ini kadang-kadang tapi ya makan belum lapar, makanlah. Terus tidak mau berhenti sampai ke melakaran. Ya, ini yang paling banyak ya. Apalagi puasa. Kadang-kadang kita itu buka puasa ini langsung hantam minum 1 gelas besar, hantam lagi takjilnya dengan kolak 1 mangkok, hantam lagi dengan nasi 1 piring. Modar. Ya. Makanya apa? Ya, takjil itu kan cukup untuk membatalkan puasa. Iya. Ya. Takjil itu menyegerakan. Ya, menyegerakan. Jangan ditunda-tunda. Menyegerakan, cukup minum dengan makan secukupnya, yang jangan sampai membuat kita itu sakit ya. Kalau kita langsung minum banyak-banyak kemudian langsung makan banyak-banyak, ya pastilah sakit. Lah olehnya itulah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita ya. Apa kita mau mendengar atau tidak? Kita mau melaksanakan atau tidak? Terserah kita. Kalau kita ingin sehat, ya laksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan kepada kita. Dan Rasulullah SAW contohkan kepada kita. Ya. Kadang-kadang Allah sudah memberikan tuntunan seperti itu, Rasulullah sudah memberikan contoh. Ya, saya masih nggak terima. Ya, nggak terima. Sehingga apa? Akhirnya apa? Sakit. Kita sudah habis buka, mau sholat pun sudah
Udah malas, udah ngantuk. Apalagi kalau mau ke masjid, apalagi mau mendengarkan tausiah. Wah, sudah. Tausiah agak sedikit panjang, sudah ngomel-ngomel di belakang. Tausiah itu ustadznya nggak tahu diri itu. Saya sudah kekenyangan ini, coba yang cepat-cepat kah? Atau sholat imamnya panjang lagi. Coba imamnya tahu sendiri kah? Ini kita habis buka, ini pastinya harus cepat-cepat. Nah, ini. Jadi inilah yang sesungguhnya harus dipahami oleh kita semua. Bahwa ketika kita itu makan yang secukupnya, minum juga secukupnya, fisik kita itu akan sehat terus. Fisik kita akan kuat terus. Ya. Namun ketika kita berlebihan, ya, minumnya berlebihan, segala minuman, jenis minuman dimasukkan, ya. Paling tidak minumannya selektif. Ya. Hari ini yang paling utama pertama adalah minum putih dulu, ya. Hangat, Ustaz. Apalagi yang hangat, ya. Jangan putih yang panas sekali, nggak boleh juga, toh. Ya, kemudian mau ditambah lagi dengan minum teh, ya silakan. Ya, minum susu juga silakan. Tetapi yang secukupnya dulu. Jangan belum apa-apa sudah langsung yang gelas-gelas besar, ya. Apalagi ditambah es yang banyak, ya. Seger. Tetapi akhirnya apa? Sakit, ya. Jadi inilah petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang sangat sungguh luar biasa. Yang kadang manusia itu nggak mau terima. Padahal apa? Ini adalah untuk kita, ya. Jadi mari kita itu upayakan di dalam cara kita makan, ikutilah contoh Rasulullah, ya. Dari mulai zatnya, jumlahnya, caranya, ya. Zatnya tentunya yang halal, ya. Porsinya juga yang cukup, ya. Caranya juga yang benar. Makan, minum dengan duduk, ya. Makan minum dengan berdiri, ya. Tidak tahu adab seolah-olah toh. Kemudian tahu-taunya apa? Sakit, ya. Nah, inilah sesuatu yang perlu harus diperhatikan. Jadi yang namanya makan itu bukan hanya waton waret, ya. Tetapi yang namanya makan itu adalah sebuah bentuk ibadah juga. Maka dengan apa? Dengan doa, ya. Jangan langsung serobot, langsung telan, ya. Tapi dengan apa? Minimal bismillah. Dengan bismillah kemudian mulai minum. Dengan bismillah kemudian kita makan. Sehingga apa? Ketika kita dengan kata bismillah, ini baru doa saja sudah langsung menyehatkan, ya. Dengan nama Allah saya makan, dengan nama Allah saya minum. Sehingga apa? Kita ingat apa yang saya makan, jangan sembarang makan. Harus yang halal. Jangan tanpa seleksi. Pokoknya yang penting enak. Yang penting seger, ya. Kalau yang penting enak, yang penting seger, pasti akan denger, ya. Ya. Itu kalau bahasa Jawa itu belenger itu nggak suka, ya. Jadi jangan bahasa kita itu. Inggris itu, itu ya. bahasa Inggris, ya. Nah, jadi mari ikutilah contoh-contoh yang Allah dan Rasulnya tunjukkan kepada kita. Ketika kita itu selalu memberikan perhatian terhadap petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya, yakin dan percaya Al-Quran itu betul-betul sebagai syifaun dan juga sebagai hudan, ya. Dan juga sebagai rahmat, kasih sayang. Allah sangat sayang, Allah sangat cinta kepada kita. Sehingga kita itu harus waspada, seleksi dan hati-hati, ya. Maka olehnya itu, ya,
Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika makan, memilih makanan, memilih minuman, maka mari kita itu harus yang sesuai dengan syariat Allah. Jangan hanya asal mengikuti nafsu. Ketika kita hanya mengikuti nafsu, pastilah penyakit demi penyakit terus akan mulai datang. Apalagi yang sudah usia di atas 40 ini. Kenapa 40 ya? Biasanya di bawah 40 masih kuat ya. Tapi setelah mulai 40 naik, apalagi sudah 50, lebih-lebih sudah 60, maka pastilah harus semakin selektif. Kita semakin ke atas, harus semakin selektif dan hati-hati dan waspada. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan. Insya Allah. Ya. Ya. Begitu Ustadz ya, untuk tausiahnya, ilmunya, alhamdulillah bagi kaum muslimin dan muslimat, makan itu yang tadi Ustadz sampaikan, yaitu yang halal, yang thayyib, dan janganlah berlebih-lebihan sehingga tidak membuat kita menjadi sakit. Pemirsa, sahabat Mutiara Ramadan di rumah, juga jamaah di studio, yang jelas jangan kemana-mana karena Mutiara Ramadan akan kembali lagi sesaat setelah jeda iklan berikut ini, insya Allah. Pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, dan sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, juga jamaah di studio, tak terasa kita sudah memasuki sesi dialognya. Kita berikan kesempatan kepada jamaah yang solehah semuanya, yang ingin bertanya tentang materi yang disampaikan oleh narasumber tadi, yaitu tentang Al-Quran sebagai obat jasmani dan rohani. Insya Allah kita punya Ustadz atau narasumber sore hari ini, yaitu Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Mungawan, bisa menjawabnya ya. Tentunya ibu-ibu kita berikan kesempatan. Namun saya akan bertanya kembali, apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Alhamdulillah, sehat, bahagia, Cintanya ditinggal dulu di rumah ya Bu ya. Iya. Ayo kita berikan kesempatan dulu yang bertanya. Yang di belakang sana sudah angkat tangan. Silakan dari Majelis Taklim Al-Mutakin. Al-Mujahidin. Ya, silakan. Dengan Ibu siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Lestari dari Majelis Taklim Al-Mutahidin. Ibu siapa? Ibu Dwi Lestari. Ibu Sri, silakan. Ibu Dwi. Ibu Dwi, ya silakan. Iya, Ini Ibu Dwi. pertanyaan di luar tema Ustaz. Monggo. Ya silakan Ibu. Halo. Bagaimana menurut Ustadz kalau kita ada kumpul uang untuk umroh? Nah, itu Untuk apa? Untuk apa? Kumpul-kumpul uang untuk pergi umroh. Ya. Terus kebetulan kita ada perlu, jadi uang kita pakai dulu, nanti kita kembalikan. Bagaimana menurut Ustadz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dewi, pertanyaannya sangat bagus. Namun kita kumpul dulu. Ayo kita berikan ke Ibu dari Majelis Taklim, tepatnya di BPJS ya, Nurul Yakin. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Email. Email. Ya. Silakan. Pak Ustadz, izin mau bertanya. Ya, monggo. Pak Ustadz, apa hukumnya kita menghindari orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang toksis? Kemudian orang-orang itu kan bisa merusak rohani, jasmani dan rohani kita juga. Dan terutama untuk mental kita.
Jadi hukumnya apa Pak Ustadz? Kita menghindari orang-orang seperti itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Email yang selalu senyum dari tadi. Silakan Ustadz dari Ibu Dewi. Ngumpul Ya, uang Mbak. mau untuk umroh tapi pas butuh dipakai nanti dikembalikan lagi. Silakan Ustadz. Apa itu hukumnya ya Bu ya? Tanya Ya. hukumnya kah? Ya silakan. Baik Ibu Dwi. Dewi. Ibu Dwi ya, Ibu Dwi. Dewi. Niat umroh itu sangat mulia, ya. Kemudian mengumpulkan uang untuk berangkat tentunya juga sangat baik, ya. Namun perjalanan kehidupan kadang ada sesuatu yang sangat-sangat urgen, sangat-sangat penting, sangat-sangat lebih dibutuhkan. Maka sesuatu yang sifatnya sunat itu bisa digugurkan atau dinomorduakan setelah yang wajib. Barangkali mungkin tadi yang disebutkan ada kebutuhan itu kebutuhan yang sangat Urgen. wajib, yang sangat urgen. Iya. Maka tidak ada masalah ketika Dipakai dulu. ngambil dulu. Iya. Namun niat insya Allah ketika niatnya bulat, Allah akan memberikan jalan keluar nanti. Ya, maka sesungguhnya umroh itu Sunat. niatan yang sangat Mulia. mulia. Ya, jangan pernah berputus asa, jangan pernah surut semangat untuk berangkat menunaikan niat yang mulia. Ya, jadi itu boleh ya, boleh dipakai ya Ustadz boleh. ya. Nanti kalau ada Ya. rezeki dikasih kembali lagi, begitu ya Mbak Dewi. Yang Jadi- urgen, yang penting didulukan begitu. Jadi Ya, makasih ya skala Mbak Dewi. prioritas itu perlu harus Iya. ada. Selanjutnya Ustadz yang dari Ibu Emil tadi, hukumnya menjauhi atau menghindari teman yang suka toksis, yaitu yang suka ngerumpi Ustadz. Oh, toksis itu ngerumpi Ya, ya. Oh, bahasa iya. gaul itu Ustadz. Saya baru Iya. tahu ini masalahnya. Toksis itu Silakan, apa sih? Ustaz. Nah, baik, terima kasih Hukumnya Ibu. apa ya? Jadi al-ghulu ya. Jadi al-laghu ya, itu kan bahasa Al-Qur'an itu ya. Orang-orang yang suka ngerumpi ya, itu sesungguhnya kan sama saja dengan memakan bangkai saudaranya. Maka apakah kalian itu suka makan bangkai? Tentunya kan tidak toh. Iya. Olehnya itulah ketika ada teman-teman yang suka menghibah, Iya. ya, menghibah, ngerumpi, nggak ngerasani ya. Kalau ngerumpi itu kan konotasinya pasti itu ya. Kalau Ngerasani. ya ngerasani ya, mencari kejelekan orang, Iya. ya, mencari kejelekan orang, kemudian menjelek-jelekan orang. Itu hal yang sangat tercela. Olehnya itulah justru hal seperti itulah yang tidak dibolehkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka ketika kita itu menghindar dari hal-hal yang seperti itu, justru kita menjadi orang yang mulia. Namun tentunya dengan sikap yang arif. Katakanlah mungkin ibu diajak, ada sekelompok, ini mari, Bu siapa namanya? Ibu Bu Email. Bu Email, mari kita bergabunglah, jangan sendirian. Kita kan asik ngomong yang hot-hot ya. Lah, maka Bu Email itu harus ada alasan. Aduh maaf, saya ada kegiatan yang penting, ada walaupun menipu ya, tapi menipu untuk kebaikan daripada bergabung untuk hal-hal yang tidak baik, maka lebih baik kita itu beralasan untuk menghindar dari hal-hal yang tidak baik. Ya, alasan mungkin oh ini suami saya sudah mau datang atau anak saya minta ini dan itu dan sebagainya. Yang pendek kata yang jelas hal-hal yang seperti itu memang kita harus
menghindari. Jadi Ya. Begitu ya Bu ya, pandai-pandainya kita pandai-pandai untuk kita mencari bersikap, alasan, untuk ya, menghindari mencari supaya alasan. teman kita tidak tersinggung. Ya Ustadz ya, begitu ya. ya. Ya, kita Betul. berikan kesempatan kepada Majelis Taklim Al-Hijrah yang mau bertanya. Silakan, ayo dari Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Irianti dari Majelis Taklim Al-Hijrah Kampung Salak. Oke. Pak Ustadz, saya mau bertanya, apakah hukumnya kalau orang yang berbagi-bagi takjil atau sembako begitu ke sedekah-sedekah sama orang-orang terus difoto, habis itu dibagi-bagikan di apa? Sosmed. Baru Begitu? mereka foto-foto supaya share-share di sosmed begitu, Pak Ustadz. Ya. Apakah hukumnya itu? Terima kasih, Oke, Ustadz. itu, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Ibu-ibu Muttahidin, silakan. Silakan Ibu, Ya, dari Ibu siapa? silakan. Ibu siapa? Ya, berdiri Ibu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan Ibu Marwiyah dari Majelis Taklim Al-Muttahidin. Iya. Yang Silakan ingin Ibu. saya tanyakan Pak Ustaz, Ya. apa tips-tips supaya kita bisa semangat membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan? Ya. Apa tip-tip supaya Kita semangat membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ya. Karena Iya. biasanya baru berapa lembar kita sudah mengantuk. Apalagi tadarus sesudah sholat subuh. Iya. Terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ibu Haja, terima kasih Ya. pertanyaannya bagus-bagus. Ustadz, Ya. dari Ibu Irianti tadi, Ya. hukumnya apa kalau kita membagi sembako atau tajil? Ya. Biasanya kita ini kan tidak lepas dari ini tuh, kan Selfie, HP foto sana, selfie. foto sini, selfie, Ya. terus diposting. Itu hukumnya apa, Ustadz? Silakan. Baik, terima kasih ya Bu ya. Jadi kita selfie-selfie, memposting kegiatan ya. Sesungguhnya itu semangat. hal muamalah ya. Pada dasarnya yang namanya muamalah semua adalah ibahah. Boleh ya. Sepanjang ya tentunya sepanjang itu dilakukan dalam sebuah kewajaran ya. Iya. Namun ketika itu dilakukan tidak wajar, maka boleh jadi akan menjadi tidak baik buat sosial ya. Maka pandai-pandailah kita itu bersosmed ya. Ketika kita itu mempostinglah yang sopan, mempostingkanlah yang menjadikan orang lain bisa terketuk hatinya ya, terketuk jiwanya untuk berderma, untuk memberikan contoh yang baik ya. Bukan memberikan contoh yang tidak baik dalam arti memposting tapi dengan joget-joget yang mengundang perilaku yang tidak baik ya. Sepanjang hal-hal yang postingan itu Untuk sopan ya, apa itu tetap untuk mengajak motivasi ya, motivasi Iya. ya, mengajak, memotivasi, memanggil terus ya. ada yang mungkin mengundang, amanah karena amanah ya, ini Ustadz ya. boleh-boleh saja. Namun ketika itu hanya sifatnya untuk pamer dalam arti menunjukkan ini loh saya, ini loh ya, ini yang kita hindari ya. Namun ketika niatnya hanya untuk mengetuk hati orang ya, supaya orang lain juga ikut sama-sama peduli, Iya. sama-sama melakukan hal-hal yang baik, positif tadi, maka itu dibolehkan ya. Iya. Jadi itu Tergantung dari niatan ya Ustadz tergantung ya. pada Iya. niatan dan sikapnya Iya. ya. Niatnya baik, sikapnya juga baik Iya. ya. Jangan niatnya baik tapi sikapnya nggak baik, maka jadinya hilang Iya, ya. betul. Jadi niatnya baik, sikapnya baik. Baik. Insya Allah Allah ridho ya. Ya, begitu ya Ibu Irianti ya. Kemudian Boleh saja ya, boleh saja, yang penting sikapnya baik, niatnya baik ya Bu ya. Makasih. Yang dari Ibu Haji Marawiyah Ustadz. ya, kemudian Tip-tip yang atau satu, kiat-kiat membaca tipsnya Al-Quran ya. untuk membaca silakan. Al-Quran supaya tidak ngantuk ya. Perbanyak wudhu
Ya, pertama makan dan minum jangan terlalu banyak tadi toh. Iya, Ya. Kemudian itu dibarengi dengan wudhu. Walaupun kita belum batal wudhu, kita perbarui wudhu kita, insya Allah akan memberikan ya nuansa. Tidak ngantuk, benar Ustaz. Kita nggak ngantuk. Karena Ya. sudah cuci muka Ustaz ya. Ya, sudah Wudhu tersentuh air tadi. wudhu, insya Allah kita Iya. akan tersemangati lagi. Iya. Tapi ketika kita itu nggak mau wudhu, sudah ngantuk, diteruskan ya ngantuk terus ya. Nah itu biasanya, ini kan penyakit subuh itu biasanya begitu. Ya subuh itu sekarang ini kalau habis sahur kan, sahur, kemudian kita sholat subuh kemudian tadarus. Ini ya sering hilang-hilang gitu toh, orang bilang hilang-hilang. Double-double Sampai-sampai kita melayang-melayang gitu toh. Lah caranya bagaimana supaya tidak melayang-melayang? Ya ketika sudah merasa melayang, cepat-cepat ambil air wudhu lagi, perbarui wudhu lagi, insya Allah kita akan enak lagi. Jadi ya. begitu ya Ibu Haja. Kalau mengantuk ambil wudhu, mengantuk lagi ambil wudhu lagi, ya mengantuk lagi ambil wudhu lagi, begitu ya Ustaz ya. Iya. Jadi perbanyak wudhu supaya tidak mengantuk. Oke deh, satu kali lagi untuk ibu-ibu dari Al-Huria. Lupa lagi. BPJS. Nurul Yakin, BPJS. Silakan Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Saya Ibu Siarni Pak dari Majelis Taklim Nurul Yakin, Perumahan BPJS. Ya. Iya, begini Ustadz, saya pikir ini materi yang sangat luar biasa. Ini terkait dengan makanan Al-Quran sebagai obat ya. Yang kuat sedikit volumenya. Iya, ini terkait dengan Al-Quran sebagai obat. Jadi begini Pak, kan kita tahu memang di usia-usia 40 tahun ke atas itu adalah usia yang rentan Pak ya dengan penyakit. Kadang di usia sebelum itu kita masih sehat walafiat. Tiba-tiba menjalani 50 tahun kita udah sakit-sakit. Nah begini Pak, kadang kita udah makan juga ya, udah pilih-pilih bagaimana supaya untuk menyeimbangkan kondisi tubuh kita itu Pak. Tapi kadang-kadang ada saja kita sakit. Kita bagaimana kita juga kita berusaha untuk selalu hablum minallah Pak. Hubungan kita dengan Allah kita jaga. Kemudian hablum minannas. Tapi ujian selalu ada Pak. Yaitu penyakit Pak. Pertanyaannya Bu? Pertanyaannya begini Pak. Setelah kita berusaha hablum minallahnya sudah oke, insya Allah. Hablum minannasnya juga sudah baik, bagaimana kita ibadah dengan sesama manusia juga kita baik gitu. Tapi ada saja penyakit. Nah yang saya mau tanyakan kira-kira amalan-amalan apa saja Pak yang mungkin kita bisa lakukan Pak sehingga kita bisa terhindar dari yang namanya penyakit Pak. Karena saya yakin bahwa semua manusia pasti berusaha untuk sehat walafiat Pak. Baik secara jasmani maupun secara rohani. Dan kita itu Pak, iman kita itu namanya, kita punya iman itu biasanya selalu fluktuasi Pak. Kadang naik, kadang turun. Dan sebagai manusia biasa, tentu kalau kita selalu sakit kita sudah berusaha, tentu kadang-kadang kita down juga Pak. Oleh karena itu mohon kiat-kiatnya Pak dan amalan-amalan apa saja yang perlu kita lakukan Pak. Seperti itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran sebagai obat Ustadz. Kiat-kiatnya agar penyakit itu hilang. Apa saja Ustadz dengan Al-Quran, silakan. Ya, jadi Al-Quran menunjukkan kepada kita untuk kita banyak meminta ampun ya. Sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatan arduha ka'ardis sama wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih ya. Nah, di sini ya ada satu tip untuk kita menjadi orang sehat itu diantaranya kita banyak beristighfar. Ketika kita banyak beristighfar, kita selalu bermuhasabah, kita evaluasi cara makan, cara minum, ya. Kemudian barangkali mungkin ada hal-hal yang di luar kemampuan kita, di luar kesadaran kita, di luar ingatan kita, ya kita mungkin ada berbuat dolim, berbuat hal yang tidak menyenangkan kepada orang, ya. Itu pun merupakan sebuah dampak ya
Sehingga ketika kita itu melazimkan istighfar, insya Allah walaupun kita tetap punya penyakit, namun penyakitnya bisa terredakan paling tidak. Dan insya Allah mudah-mudahan bisa dihilangkan. Ya, makanya apa? Man lazima istighfar, ya, diantaranya adalah yarzuquhu min haitsu la yahtasib, akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki itu termasuk di antaranya adalah kesehatan, ya. Dari kesehatan ini adalah rezeki. Sehat itu rezeki, ya. Jangan kita anggap yang namanya rezeki harus berupa uang, ya. Kadang-kadang kan seolah-olah rezeki itu yang namanya harus uang, ya. Padahal rezeki itu bukan harus berupa uang. Ada berupa kesehatan, ada berupa persaudaraan, ada berupa ya hal-hal yang lain, ya. Nah, itu makanya mari banyak beristighfar. Insya Allah dengan istighfar kita akan sehat, dan insya Allah dengan banyak istighfar kesulitan akan kita bisa terselesaikan. Ada jalan keluar, ya, dari kesusahan juga akan dijadikan kesenangan, insya Allah. Baik. Ya, makasih Ustadz untuk jawabannya. Ibu-ibu yang sudah bertanya, ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber jawabannya mudah-mudahan dapat memuaskan ibu-ibu. Kalaupun kurang puas lagi nanti bisa bertanya setelah acara ya Bun ya. Dan pemirsa sahabat Mutiara Ramadan, tetaplah bersama kami karena di penghujung nanti kita akan berbagi kasih dengan kuis Ramadan. Jangan kemana-mana. Mutiara Ramadan akan kembali setelah jeda iklan berikut ini, insya Allah. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa COM dimanapun Anda berada, dan jamaah di studio, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan di sore hari ini dengan 3 bintang tamu kita, yaitu dari Majelis Taklim Al-Hijrah KPR Gens Kampung Salak, Majelis Taklim Al-Mujahidin Boswesen, Majelis Taklim Nurul Yakin Komplek BPJS Kilometer 12 dengan narasumber kita Bapak Ustadz Haji Mungawan, dan materinya tentang Al-Quran sebagai obat jasmani dan rohani. Dan pemirsa, kita tadi sudah mendapatkan ilmu tausiah serta ibu-ibu sudah bertanya, ya, dialog, dan kita sudah memasuki di sesi terakhir yaitu bagi kuis berbagi kasih dengan kuis Ramadan, dan paspornya Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Dan pemirsa, hadiah dipersembahkan oleh bintang-bintang tamu pada sore hari ini. Saya akan sapa dulu, kayaknya ibu-ibu mau kasih hadiah tapi mengantuk. Apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Alhamdulillah, sehat, bahagia, cinta. Kita akan berbagi kasih, bagi cinta. Hadiah kita berikan kepada pemirsa di rumah di line telepon 08 13 44 60 7766. Pertanyaan pertama dari ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Yakin. Silakan. Terima kasih. Pertanyaan dari Majelis Taklim Nurul Yakin yaitu di mana alamat Majelis Taklim Nurul Yakin yang tadi saya sudah sebutkan. Oke, Ibu Ketua, terima kasih. Di line telepon 0813 44607766. Di manakah alamat Majelis Taklim Nurul Yakin BPJS? Ya, silakan pemirsa. Dengan paspornya Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Hadiahnya dipersembahkan oleh ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini. Hadiahnya sangat menarik, jangan dilewatkan. Di line telepon 0813 44607766. Di manakah alamat Majelis Taklim Nurul Yakin? Halo, assalamualaikum. Halo.
Dengan ibu siapa di mana? Dinda di Kampung Boni. Iya. Paspornya? Marhaban ya Rupiah 1945 Hijriah. Alamatnya? Kilometer 2. Yang lengkap ya, jangan kilometer saja. Silakan. Tadi ibu tadi sudah jelaskan. Yuk, alamatnya di mana? Yuk. Kilometer 12 perumahan BPJS. Masih ada lagi Bu? Masih ada ya? Kurang lengkap. Kurang tepat. Ya, berikan kesempatan kepada yang lain di line telepon 0813 4460 7766. Ya, tadi Ibu Dinda kurang tepat. Ya, alamatnya silakan. Silakan. Majelis Taklim Nurul Yakin Komplek. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Dengan Ibu Rosna di kilometer 10. Kilometer 10, ibu siapa? Ibu Rosna. Ibu Rusna. Ibu Ratna silakan, paspornya. Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Iya. Jawabannya? Di kilometer 12 kompleks BPJS. Sabar. Bagaimana Ibu kurang tepat? Jalannya belum. Oh, jalannya belum jalan. Oke, Ibu Ratna, kilometer 10. Wah, padahal masih tetangga ya Bu ya, kilometer 10 ini. Iya, kompleknya jalannya apa? Tadi sudah benar. Kurang jalan apa? Silakan. Kalau lorongnya tidak dapat. Iya. Jalannya yang penting. Iya. Tadi Ibu sudah jelaskan tadi Bu ya. Namun agak ribet Bu. Iya. Kita nanti sabar Bu ya. Kita berikan kesempatan dulu kepada Majelis Taklim Al-Hijrah. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum. Al-Hijrah. Yuk. Pertanyaan saya dari Al-Hijrah. Siapa nama Ketua Majelis Taklim Al-Hijrah dan Majelis Taklim Al-Hijrah beralamatkan di KPR mana? Wah, Oke. panjang lagi. Kasih alamatnya sudah dikasih tunjuk. Bagaimana Ibu? Ya. Silakan pemirsa. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, inilah pertanyaan belum disebut tapi sudah ada bisa jawab. Silakan. Dengan siapa di mana tadi? Dengan Linda. Linda di mana? Linda. Yo, Dinda balik lagi. Silakan. Kampung Baru. Ya, paspornya. Marhaban yang dengan 1445 Hijriah. Oke, jawabannya. Ibu Endang Bak. Jawab yang tepat ya, karena namanya orang. Ibu siapa ketuanya yang jelas? Halo? Iya. Utus deh. Tolong disebut namanya yang ketua sama alamatnya. Silakan. Silakan di line telepon 0813 4460 7766. Siapakah ketua Majelis Taklim Al-Hijrah ya? Al-Hijrah yang ada di sono tuh. Ya. Karena Al-Hijrah banyak, jadi saya bingung juga. Iya. Siapa yang Al-Hijrah yang hadir pada sore hari ini di studio deh. Ya. Terus alamatnya di mana? Silakan pemirsa. Ya. Belum ada. Ya, silakan di line telepon 0813 4460 7766. Ketua Majelis Taklim Al-Hijrah yang hadir pada sore hari ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Biasanya ya, halo, dengan ibu siapa? Putus? Iya. Sebenarnya jawabannya gampang-gampang karena tadi sudah ditanya ketuanya siapa, alamatnya di mana, kegiatannya apa, ya. Kita berikan kesempatan kembali kepada Majelis Taklim
Al-Mujahidin Botesan. Jangan susah-susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kami adalah sebutkan 3 kegiatan yang dilakukan Majelis Taklim Al-Mujahidin selama bulan Ramadan. Iya, oke pemirsa, di line telepon 0813 4460 7766. Apa? Sebutkan 3 saja. Tadi banyak disebutnya, yang biasa dilakukan juga oleh majelis-majelis taklim lain. Kegiatan Majelis Taklim Al-Mujahidin Botswessen apa saja di bulan Ramadan? Silakan pemirsa. A, B, C, silakan. Pemirsa di line telepon 0813 4460 7766. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa di mana? Ya, dengan Ibu siapa di mana? Aulia di Kilo 12. Aulia, paspornya. Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Oke, jawabannya. Menyiapkan takjil, tadarus lepas sholat. Sabar. Menyiapkan takjil itu di mana? Oke, sebutkan menyiapkan takjil. Di masjid. Ya, di masjid mana? Al-Akbar. Ada? Ya, terus lanjut. Sabar suaranya Ibu. Yang kedua. Tadarus lepas sholat. Ya, lanjut. Mozaik Ramadan. Apa itu Ibu? Yang jelas. Karena mozaik Ramadan. Iya, yang jelas karena ibu-ibu mutahidin ini bukan mozaik Ramadan. Ibu-ibu mutahidin bagaimana? Ya, ibu-ibu mutahidin ini mengikuti mozaik Ramadan di RRI, kan begitu toh Bu? Bagaimana? Masih saya kasih betul 1, yang 2 tadi betul. Bagaimana bisa? Bisa menang atau ganti ini? Bisa? Bisa ya Bu ya? Bisa ya. Untuk Aulia di kilometer 12 ya, Anda beruntung. Yang selanjutnya ibu-ibu dari ini, silakan Ibu Nurul Yakin. Pertanyaan dari kami, siapakah nama narasumber pada sore hari ini? Terima kasih. Oke deh, siapa ya? Ya, pemirsa, silakan. Siapakah nama narasumber pada sore hari ini yang ada di televisi depan? Oke, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Atau yang penasaran dari tadi silakan. Sehari di Kilo 12. Ya. Kilo 12. Siapa? Aharia. Aharia. Saharia. Oh, Saharia. Saharia. Paspornya? Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Iya, 45 Hijriah. Saharia. Silakan jawabannya. Siapakah? Tidak boleh salah-salah dan kurang ya. Dr. Anda Raja Muhammad. Ulang lagi. Sabar, diulang. Terande saat awan. Ulang putus. Ustaz. Dr. Haji Muhammad. Aduh, masih salah ya Ustadznya. Aduh, masih tuh. Ya, halo, diulang lagi. Sebenarnya benar, tapi ada sedikit saja. Coba diulang pelan-pelan. Terande Haji Muhammad. Oh ya. Bagaimana Ustaz? Boleh sudah. Bisa dimaklumi. Ibu Sapa Saharia ya. Tadi waktu menjelaskan namanya jelas banget. Begitu kasih nama Ustadz jadi perempuan. Ya, Ibu Saharia bahwa Ustadznya adalah Bapak Ustadz Haji Mungawan. Haji bukan hajah. Ya, silakan, masih ada lagi, silakan Ibu. Masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya untuk pemirsa, apa tema
tema kita pada sore hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, di line telepon 0813 44 60 7766. Apakah materi pada sore hari ini? Silakan. Halo, assalamualaikum. Dengan Bapak siapa di mana? Waalaikumsalam. Loh, yang halo Bapak, yang jawab Ibu. Ya, silakan. Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Dengan Ibu siapa? Ibu Ernawati di kilo 12. Ernawati. Ya, jawabannya. Al-Quran sebagai obat jasmani dan rohani. Betul. Bagaimana? Betul. Ya, satu lagi. Ya, masih ada ya Bu ya? Oh iya. Terima kasih untuk pemirsa di rumah. Ya, jangan lewatkan besok nonton kembali Mutiara Ramadan karena setiap hari kita akan memberikan bingkisan kasih yaitu kuis Ramadan ya. Terima kasih juga untuk jamaah di studio yang telah memberikan hadiahnya untuk pemirsa di rumah dan setelah kehadirannya. Ustadz, tadi kita sudah berbagi rezeki, berbagi kasih, berbagi ilmu ya. Ustadz sudah memberikan ilmu tausiahnya semuanya pada sore hari ini. Mudah-mudahan semua dapat bermanfaat untuk kita semua yang hadir juga yang di rumah ya Ustadz ya. Amin. Nah, dari kita bincang-bincang Ustadz closingnya silahkan Ustadz. Baik, terima kasih Ibu Hajah Tati ya. Jadi ibu-ibu sekalian dan pemirsa semuanya yang kami hormati, sebagai closing pada sore hari ini, apa yang tadi kita sampaikan tentang Al-Quran sebagai obat jasmani dan rohani, maka kesimpulannya adalah bagaimana kita itu merutinkan membaca Al-Quran dan juga bagaimana kita itu terus bertadarus, artinya itu mempelajari. Di samping membaca dan mempelajari, maka insya Allah dari dampak membaca dan mempelajari, insya Allah akan menyehatkan kita. Dalam arti kita mengamalkan. Setelah membaca, mempelajari, kita mengerti, kita amalkan, maka insya Allah akan membuat obat baik jasmani maupun rohani kita. Kita akan menjadi manusia yang sehat secara fisik, menjadi manusia sehat secara rohani. Insya Allah. Demikian barangkali yang saya sekali sampaikan. lagi Ustadz ucapan terima kasih untuk tausiahnya, ilmunya, dan terima kasih pula untuk sponsor kita yaitu Salon dan Bridal Cantik yang beralamatkan di Jalan Kelabuyuk depan Batalion kilometer 10 Kota Sorong, dan terima kasih juga untuk IKA di Kota Sorong yang telah mengirimkan narasumber atau dalam Mutiara Ramadan 1 bulan ini, dan terima kasih untuk jamaah yang telah hadir di studio yaitu Majelis Taklim Al-Hijrah KPR Regen Kampung Salak, Majelis Taklim Al-Mujahidin Boswesen, Majelis Taklim Nurul Yakin Komplek BPJS kilometer 12 dengan kehadirannya. Terima kasih. Terus terima kasih pula kepada seluruh kru CWM yang telah bekerja sore hari ini. Akhirnya ucapan selamat berbuka puasa untuk kaum muslimin dan muslimat, dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan di esok hari untuk kaum muslimin dan muslimat yang menjalankannya. Akhirnya ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala